cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, karena kita hadir semua berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita berdoa. Ada ketua kelasnya? Ya, jadi ketua kelasnya memimpin temannya untuk berdoa. Silahkan Alia, ketua kelasnya. Marilah kita bersama membaca doa sebelum belajar kepada Allah. Kita dulu mau menyanyi lagu tepuk 1. Mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Belajar yang semangat. Siapa yang tahu apa itu aturan? Saya. Silakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Aturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Jika tidak ditaati, berarti kita mendapatkan apa? Pelanggaran. Kita melanggar, berarti kita diberi sanksi. Tujuan pembelajaran kita ini hari ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu memahami aturan di sekolah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan aturan di sekolah dengan benar. Sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang bisa memberikan contoh aturan ketika kita di perpustakaan? Angkat tangan. Micha. Tidak mencoret buku. Ya, bagus. Tidak mencoret buku. Ketika di perpustakaan kita dilarang untuk mencoret buku.
tentang aturan di sekolah. Coba sebelum diperhatikan, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yuk kita belajar materi tentang aturan di sekolah. Sebelum belajar, seperti biasa, berdoa dulu ya. Oke, materi yang pertama, anak-anak, tata tertib di sekolah itu apa sih? Aturan yang wajib dipatuhi oleh warga sekolah. Nah, jika tata tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah ini pernah Bu Nana jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Berikut adalah contoh aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Kedua, memberi pupuk secara rutin. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Ini biasanya dilakukan secara bergilir berdasarkan jadwal piket yang telah disepakati oleh satu kelas. Kalian sudah memperhatikan video yang ditayangkan Ibu Guru tentang peraturan di sekolah. Apa aturan yang ada di sekolah? Seperti yang ada pada video tadi. Yang pertama, aturan. Ya, bagus. Aturan ketika di perpustakaan. Jadi, sebentar Ibu Guru akan membagi tugas kelompok dengan menuliskan beberapa aturan di sekolah. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan tugas kelompok. Sekarang silakan kerja kelompok. Sebelum mengerjakan, perhatikan Ibu Guru dulu. Ini tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang nama anggota kelompok. Ditulis nama anggota kelompoknya. Ya? Ya, nah ditulis anggota kelompoknya. Kemudian kita akan membuat peta konsep tentang aturan yang ada di sekolah. Kerja dengan konsentrasi. Tadi kita sudah belajar tentang teku konsentrasi. Nah, sudah semua? Sudah semua? Iya. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil tulisannya. Silakan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang lain memperhatikan temannya. Assalamualaikum Yang lain dengarkan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya. 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, silakan. Aturan sekolah di perpustakaan: tidak mencoret buku, menjaga kebersihan, simpan buku di tempatnya. Saat memakai toilet, gunakan air secukupnya. Matikan keran saat keluar dari WC. Menyiram kloset
sampai besok. Di kelas saat belajar, berdoa sebelum belajar, duduk dengan tertib, menyimak pelajaran. Aturan umum di sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh berteriak, dilarang mencorek fasilitas sekolah. Ya, sudah. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kelompok lain? Atau ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Aidil. Mengapa kita harus menggunakan air secukupnya? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Aidil dari kelompok 3. Mengapa kita harus menggunakan air secukupnya? Agar air tidak cepat habis. Iya, bagus. Agar air tidak cepat habis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan sekolah di perpustakaan: tidak mencoret buku. 2. Menjaga kebersihan. 3. Simpan buku di tempatnya. Aturan di sekolah: di kelas Yang lain, belajar, perhatikan 1. semuanya. Berdoa sebelum belajar. 2. Duduk dengan tertib. 3. Menyimak pelajaran. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tugas dari kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan kelompok 4 yang mau mengajukan pertanyaannya. Kenapa kita harus menyiram kloset sampai bersih? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk pertanyaan kelompok 4. Nah, pertanyaan dari kelompok 4, mengapa kita harus menyiram toilet setelah kita menggunakan? Silakan kelompok 2. Agar toilet bersih. Iya, bagus. Tepuk tangan. Agar toilet menjadi bersih. Nah, silakan kelompok 3 duduk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan di sekolah, di perpustakaan. Yang lain diperhatikan ya. Buku. Menjaga kebersihan. Simpan buku di tempatnya. Di kelas saat belajar. Berdoa sebelum belajar. Duduk dengan tertib. Menyimak pelajaran. Saat memakai toilet atau WC, menggunakan air secukupnya. Itulah tadi diskusi kami dari kelompok 2. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Nah, kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Nah, pertanyaannya kelompok 1, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya lingkungan bersih. Iya, bagus. Tepuk tangan kelompoknya. Agar lingkungan kita menjadi bersih. Nah, duduk, silakan duduk kelompok 2. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi
Mengapa kita tidak boleh mencoret fasilitas sekolah? Mengapa? Ya? Agar sekolah bersih. Ya, agar sekolah menjadi bersih. Itu tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 memasang pekerjaannya di depan. Kelompok 1. Kelompok 2 dipasang di mading kelas. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Bawa di mana kelas? Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Mana tuh double tip? Double tip. Kelompok terakhir. Mana double tipnya? Setelah kita mempresentasikan hasil kelompok, maka hasilnya sudah terpasang di mading kelas. Jadi kalian sudah tahu di mana aturan di sekolah itu dilaksanakan di mana saja. Masih bisa diulang? Di mana? Ya, di perpustakaan. Di mana lagi? Di toilet. Di kelas. Di mana lagi tadi? Di WC. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, maka ibu guru akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri. Baik, ibu guru akan membagikan tugas perorangan. Jadi kalian sudah nyiapkan pensil dan buku? Nah. Dapat semua? Sebelum dikerjakan, perhatikan dulu petunjuk ibu guru. Tujuannya peserta didik dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan terkait gambar tentang aturan di sekolah atau maupun di lingkungan tempat tinggal dengan baik dan benar. Nah, alat dan bahan yang disiapkan. Apa disiapkan anak-anak? Ya, pertama alat tulis. Buku tugas. Ada semua pensil dan bukunya? Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar serta keterangan gambar di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan. Kalian sudah melihat gambar yang ada di buku? Ini ada gambarnya. Keterangan, ada juga keterangan gambarnya. Gambar 1. Apa keterangan gambar 1? Ya. Keterangan 1 terlambat ke sekolah. Keterangan gambar 2. Membuang sampah sembarangan. Gambar 3. Mencoret-coret dinding kelas. Gambar
Jawaban pertanyaannya ada pada iya, ada pada gambar. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti semuanya? Nah, sekarang silakan dikerja. Silakan dikerja. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa tulis nama. Iya. Jadi ibu berharap tulisannya dipercantik. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Sekarang ibu minta untuk dikumpulkan tugasnya. Silakan dikumpul di meja. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan 2 tugas hari ini. Tugas kelompok dengan tugas apa? Iya, tugas individu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa kesimpulan yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan tugas? Kesimpulannya bahwa kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah agar kenapa? Iya, agar hidup kita menjadi tenang. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, ibu akan memberikan tugas rumah. Nomor 1, tugas di rumah. Tuliskan 2 aturan yang ada di rumah. Yang kedua, mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Sudah? Ya, jadi ibu guru memberikan cukup 2 nomor. Jadi nanti pertemuan berikut ibu guru akan mengumpulkan tugasnya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan menyanyi lagu. Hafal lagu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, jadi seperti tadi kita memulai pelajaran dengan membaca doa, maka kita mengakhiri pelajaran kita dengan membaca doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Kita belajar doa yang baik.
Ya, belajar di rumah dengan baik agar kita menjadi anak yang pintar. Nah, dikerjakan kalau ada tugas diberikan sama ibu guru, maka dikerjakan, tidak boleh dilupakan. Ya, jadi ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.